Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Tayyib. Kaifah halukunna? Asa Allahu yu'tina sihhatan. Amin. Hayya nabda darsana al-an biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahna li an u'arifa nafsi ilaikunna. Ismi Nazilatu Rahmah. Tudadinani Nazila. Ana mudarrisa fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Nurul Huda, Pakandangan, Sumeneb. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang al-baitu, yang artinya rumah. Rumah adalah tempat kita beristirahat, belajar, dan berkumpul bersama keluarga. Dalam bahasa Arab, setiap bagian rumah memiliki sebutan khusus, dan hari ini kita akan mempelajari kosakata itu satu persatu, dilengkapi contoh kalimat dan dialog sederhana agar mudah dipahami dan dipraktikkan. Dalam bahasa Arab, rumah disebut al-baitu. Tema ini sangat penting karena digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama saat kita ingin mendeskripsikan lingkungan tempat tinggal atau kegiatan di dalam rumah. Dengan memahami kosakata tentang rumah, kita akan lebih mudah membuat kalimat, memahami teks, dan mengikuti percakapan dasar dalam bahasa Arab. Sekarang, mari kita mulai dengan mengenal kosakata tentang bagian-bagian rumah. Perhatikan penyebutannya dengan baik, karena beberapa kata memiliki huruf-huruf khusus dalam bahasa Arab. Al-baitu, rumah. Al-ghurfatu, kamar. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Al-matbahu, dapur. Al-hammamu, kamar mandi. Al-hadiqatu, halaman. Al-babu, pintu. An-nafidatu, jendela. As-sariru, tempat tidur. Al-maktabu, meja. Cobalah membayangkan setiap bagian rumah sekalian mendengarkan kosakata ini. Dengan begitu, pemahaman dan hafalan akan jadi lebih mudah. Setiap rumah memiliki ruangan dengan fungsi masing-masing. Dalam bahasa Arab, penyebutan setiap ruangan itu menggunakan pola kata yang berbeda. Misalnya, al-ghurfatu berarti kamar, tempat kita tidur atau belajar. Al-matbah adalah dapur, tempat keluarga menyiapkan makanan. Al-hammamu adalah kamar mandi, sementara al-hadiqatu berarti halaman atau taman di sekitar rumah. Mengetahui nama-nama bagian rumah akan membantu kita mendeskripsikan kondisi rumah kita dengan baik dalam bahasa Arab. Sekarang, kita masuk ke contoh kalimat sederhana menggunakan kosakata tersebut. 1. Hadza baiti. Ini rumahku. 2. Fil baiti ghurfatun kabiratun. Di dalam rumah ada sebuah kamar yang besar. 3. Adkhulu ilal matbahi. Aku masuk ke dapur. 4. Fil hadiqati zuhurun jamilatun.
Di halaman terdapat bunga-bunga yang indah. 5. Hadhihi nafidatun wasi'atun. Ini sebuah jendela yang lebar. Dengan contoh kalimat ini, kita bisa mulai memperkenalkan rumah kita atau menjelaskan keadaan di dalam rumah. Setelah memahami kosakata dan contoh kalimat, sekarang kita pelajari dialog pendek tentang rumah. Aina ghurfatuka? Di mana kamarmu? Ghurfati fit tabiqi tsani. Kamarku ada di lantai 2. Madza taf'alu fi ghurfatika? Apa yang kamu lakukan di kamarmu? Aqra'u wa aktubu. Aku membaca dan menulis. Dialog seperti ini sangat sering digunakan untuk latihan percakapan di dalam kelas. Cobalah mengingat kembali bagian rumah kalian, lalu bayangkan bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Arab. Apakah rumah kalian memiliki halaman, ruang tamu, atau mungkin kamar di lantai 2. Membayangkan langsung bagian-bagian rumah akan membantu memudahkan proses belajar dan mengingat kosakata. Berikut beberapa latihan yang dapat kalian simak dalam video. Cobalah perhatikan setiap pertanyaan dan bandingkan dengan jawaban yang akan muncul. Apa bahasa Arabnya halaman? Bagaimana mengatakan ini pintu rumahku dalam bahasa Arab? Apa arti kalimat fil baiti nafidatun kabiratun? Latihan kecil seperti ini akan membuat kemampuan pemahaman semakin kuat. Pada materi kali ini, kita telah mempelajari kosakata bagian rumah, contoh kalimat, serta dialog sederhana mengenai rumah. Tema al-baitu menunjukkan bahwa bahasa Arab sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan dengan mempelajari kosakata ini, kita bisa mulai membuat deskripsi tentang rumah menggunakan kalimat yang benar. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi amal soleh dan Allah mudahkan kita terus memahami bahasa Arab dengan baik. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.